Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga hari ini anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, jauh dari segala macam penyakit. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, pada akhirnya kita bertemu kembali di kegiatan belajar mengajar daring atau online pendidikan seni SMA Ma'arif Karangmoncol, kelas 11, dari kelas 11 IPA 1 sampai dengan kelas 11 IPS 3. Baik anak-anakku semuanya, di kesempatan hari ini kita belajar tentang evaluasi tari dalam bentuk kritik. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi bentuk, jenis, nilai estetis, fungsi, dan tata pentas dalam karya tari. Membuat tulisan mengenai bentuk, jenis, nilai estetis, fungsi, dan tata pentas. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. 1. Memahami konsep evaluasi tari. Mengetahui fungsi dan tujuan kritik tari. Melakukan evaluasi tari kreasi dalam bentuk kritik tari. Mengkomunikasikan evaluasi tari kreasi dalam bentuk kritik tari. A. Konsep evaluasi tari. Yang pertama, kritik tari sebagai bentuk evaluasi. Evaluasi tari adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai sebuah karya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki karya itu sendiri. Mengevaluasi sebaiknya dilakukan dengan santun, memiliki alasan yang jelas, seimbang, dan adil dalam memaparkan kelebihan atau kekurangan karya seni yang diamati. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu krites atau kriterion, yang berarti kriteria. Dengan demikian, dalam memberikan kritik harus memiliki dasar kriteria sebagai acuan. Seorang kritikus haruslah memiliki pengetahuan serta pandangan yang terbuka terhadap semua jenis tarian, sehingga mampu memberikan evaluasi yang objektif. Beberapa hal yang berkaitan dengan kritik tari. Yang pertama adalah kritikus tari. Kritikus tari adalah orang yang memberikan kritik tari. Kritikus tari idealnya adalah orang yang memiliki latar belakang seni tari, menggeluti seni tari, sehingga memiliki bekal pengetahuan yang baik dan cukup tentang seni pertunjukan tari. Di Indonesia sendiri, tidak banyak seniman tari yang membuat kritik tari. Beberapa orang tersebut diantaranya 1. Bagong Kusumiharja, Sal Murgianto, Sumaryono, Sardono Kusumo, Iwayan Dibia, dan juga F.Ik Widaryanto. Yang selanjutnya adalah sasaran kritik tari. Sasaran kritik tari adalah seniman tari dan karya seninya. Idealnya, hal-hal yang dipaparkan dalam kritik tari adalah karya dan latar belakang karya. Objek yang dikritisi adalah bagaimana karya tersebut dibuat, tujuan penciptaan karya, lama proses pembuatan, dan kualitas pementasan. Yang selanjutnya adalah norma atau kriteria kritik. Norma atau kriteria kritik adalah pedoman untuk memberikan paparan kritik tari. Ada 2 macam norma yang dapat dijadikan pedoman, yaitu 1. Norma objektif. Norma ini memuat pedoman-pedoman yang sudah baku. Norma ini biasanya berisi tentang ilmu pengetahuan atau rumusan-rumusan tertulis lainnya. Sedangkan yang kedua adalah norma subjektif. Norma ini adalah norma yang ditentukan oleh pendapat dan pandangan kritikus sendiri. Norma subjektif seringkali memberikan pengaruh dalam menentukan penilaian pada karya tari. Baik anak-anakku semuanya, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Bapak harap kita bisa bertemu kembali di sekolah formal seperti biasanya. Tidak seperti sekarang ini kita belajar melalui online. Sebab kalau kita belajar langsung bertatap muka akan lebih efektif lah ya, daripada kegiatan belajar mengajar daring. Tapi apa mau dikata, memang begitulah aturan dan himbauan dari pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik hendaknya mau untuk mentaati peraturan dan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Kerja dari rumah, belajar dari rumah. Ingat, tugas dikerjakan. Semua pelajaran tugasnya dikerjakan. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.